Berdoa selesai. Hari ini ya adalah hari Oke, sebelum kita memulai pembelajaran yang Ibu akan sampaikan kepada kalian hari ini, pertama-tama Ibu kayaknya lelah ya semuanya ya. Coba Ibu minta kalian berdiri semua. Berdiri.
Ibu ambil satu jurus. Ibu ambil jurus pertama. Apa tadi? Dari jurus pertama. Apa? Menggali potensi. Ya. Jurus BK hebat. Yang pertama itu mengenali potensi. Nah, di sini Ibu akan memaparkan sedikit mengenai potensi. Pernah dengar kata potensi? Apa itu potensi? Oke. Ibu pengen tahu apa itu potensi? Apa itu potensi? Sama nggak dengan potensi bakat dan minat? Sama. Bakat itu apa? Kemampuan. Minat? Yang baik. Apa? Yang baik. Jadi siapa? Jadi sebelumnya ya kita harus mengenal dulu bakat dan minat itu seperti apa. Coba di sini. Kalian ada kertas? Ada kertas? Oke, coba Ibu minta kepada kalian ya di sini. Ibu akan sedikit mengatakan kalau bakat itu ya, bakat itu adalah coba kamu bisa. Bakat dan minat, perbedaan bakat dan minat apa? Tadi siapa yang tahu? Bakat dan minat. Kalau bakat sama nggak? Siapa yang mengatakan sama? Gunanya dulu. Beda. Iya. Apa yang membedakan Iwan? Silakan Iwan. Kalau bakat itu biasanya berada di diri seseorang, Bu. Ya. Diri seseorang punya bakat, Bu. Ya, dari diri seseorang. Ya. Kalau minat? Kalau minat itu sesuai kemauan itu sendiri sendiri, Bu. Oke, kita lihat perbedaannya di sini ya. Nah, coba dilihat di sini. Apa enggak? Apa enggak? Oke, minat dan bakat. Apa itu minat? Minat dan bakat ini adalah aspek yang paling
sudah punya bakat bisa atletik, membantu yang lain juga sama. Mungkin ada yang satunya bakatnya tulisannya rapi, bisa tulis kan. Nah terus bisa berpuisi ya. Nah bisa lagi bisa menyanyi apa, acting. Tapi itu bakat yang memang sudah bawaan sejak dari lahir. Tapi kalau minat itu bukan bawaan sejak lahir, dia berubah ketika dia tertarik dalam suatu hal. Misalkan apa yang dia bisa, oh saya pengen bola, tapi ketika melaksanakannya dia tidak bisa. Tapi dia belum punya bakat. Dia punya hanya bisa menyanyi minat, tapi belum bisa bakat. Sudah paham? Jadi kalau ditanya apa itu minat dan bakat, nah begitu penjelasannya. Coba satu orang bisa menyimpulkan apa yang tadi disampaikan. Apa itu minat dan bakat? Silakan. Mengulang. Oke, silakan Iwan. Berdiri. Kalau Berdiri, Iwan. kalau bakat itu dari lahir tuh. Atau Kalau minat itu dari lahir bisa didapatkan pas dewasa, dan minat juga bisa didapatkan dari kecil. dia bisa berubah-ubah ya. Iya, bisa Ketika berubah-ubah. dia tertarik dalam suatu hal apapun itu, Ya, misalkan tadi bernyanyi, melukis, ya. dan minat tuh. Iya. Dan kalau sedangkan kalau bakat itu Bisa dari dikembangkan kalau minat ya. Ya. Oke, terima kasih. Kelas. Oke, semuanya sudah paham? Ada yang belum paham? Oke, bentar. Nanti ada kertas? Coba Ibu minta kepada kalian tulis minat dan bakat kalian. Oke? Nah, tulis minat dan bakatnya. Boleh nyantumkan nama juga di situ, tidak apa-apa. Boleh kecil pun tidak apa-apa. Oke, ya. Tulis namanya tidak apa-apa. Nanti dikumpulkan. Nah, kasih nama di atas minat bakat. Ya, yang terbalik ya. Boleh kasih nama, terserah, nggak apa-apa, bagus, lebih bagus. Dan nanti dikumpulkan. Misalkan minatnya apa, bakatnya apa, nanti dikumpul. Kalau sudah tidak dikumpulkan juga tidak apa-apa. Nanti boleh satu orang Ibu kasih siapa yang sudah mengenal minat dan bakatnya itu. Mungkin yang belum sesuai, nah nanti bisa diberikan ya. Coba Rahmat, coba Rahmat ya. Rahmat, kalau boleh tahu minatnya apa, Mas? Main bola. Terus bakatnya apa? Kalau sama juga tidak masalah. Berarti kan sudah itu sudah tersalurkan antara minat dan bakatnya. Nah, bola voli berarti sudah tersalurkan. Pernah dapat bola? Bola voli? Pernah? Hebat. Tepuk tangan selamat. Ada yang tidak sesuai antara minat dan bakat? Ada. Siapa? Coba Put, silakan. Minatnya futsal Bu, tapi bakatnya nari. Ini dia. Nah, jadi minatnya futsal. Pengen di Putri, Puput. Ya Put. Iya. Nah, pernah nggak menjalani itu Put? Pernah. Pernah. Futsal pernah ikut futsal? Pernah. Tapi Puput punya bakat menari.
karena sudah pernah menari kan, udah sering ya. Ikut apa? Tari jalanan. Iya, itu tahu juga, ikut juga menari. Nah, tapi itu apakah boleh bisa dikembangkan? Yang punya bakatnya, minatnya si Puput ini, dia pengen punya futsal, pengen senang punya futsal. Bisa nggak dikembangkan kira-kira? Bisa. Kenapa tidak bisa? Kenapa bisa? Iya, sudah kemauan si Puput. Tapi bagaimana caranya Puput bisa bisa melatih dirinya untuk bisa main futsal tadi? Bagaimana caranya, Put? Latihan dulu. Iya, terus dengan berusaha latihan, ikut latihan. Apabila temannya ngajak futsal, ayo, oke. Tapi lama-lama itu nanti akan bisa jadi terbiasa. Tidak ada yang namanya manusia itu tidak punya bakat dan tidak punya minat. Misalkan contoh, siapa yang tulisannya bagus di sini? Itu sudah memang punya bakat dari kecil, tulisannya bagus, ya, punya bakat, bisa sastra, nah, nari bisa dapat, nah, tapi membaca senang, lumayan, terkadang, tapi apa yang dibaca, macam-macamnya, oke. Nah, jadi di sini ibu ada video nih, ya. Kita tonton videonya ya. Oke, senang nonton video? Oke. Nih. Video sedikit ya, hanya 4 menit lebih.
Oke. Jadi dari video ini apa pendapat kalian mengenai si Resya itu? Nah, sesuai nggak apa yang diminati Resya dengan keinginan kedua orang tuanya? Ya. Nah, jadi bertentangan, kan? Nah, bagaimana caranya? Ketika Resya itu merasa kebingungan atau gimana? Kalian ini kelas 9 ya, kelas 9 juga pasti sudah merasa, oh nanti saya masuk. Kalau Resya kan SMA ya. Ya, dia mau ke perguruan tinggi. Kalau semasa SMP, lulus SMP, tujuannya kemana? SMA. SMA juga ada beberapa pilihan. Mau ke SMA, SMK, MTS atau aliyah, ya, atau pondok pesantren. Nah, ya. Nah, jadi ada 4 pilihan yang kalian pilih. Kalian misalkan di rumah, gimana ya? Boleh kalian komunikasikan ke temannya, jangan ikut-ikutan teman ya. Sesuai dengan apa yang ada, potensi yang ada dalam diri kalian tadi. Yang sudah kita kenal, bakat itu apa, minat apa. Bakat itu berarti sesuai dengan bakat kamu dari awal. Kamu sesuaikan lagi nilai raportnya. Misalkan kamu nilai raportnya agama tinggi banget, ataupun di bidang matematika tinggi banget, IPA-nya tinggi, jadi mata pelajaran eksak kalian tinggi, itu boleh. Kalau misalkan SMA kalian ambil jurusan IPA, ya. Kenapa dikatakan IPA? Karena IPA itu kalau sekarang IPA ya, jangan di sekolah itu IPA. Kan ada, kalau SMA itu ada IPA bahasa, yang bagian sini itu bahasa boleh. Ya, itu akan tersalurkan. Ibu yakin, karena dia punya bakat tersendiri ya. Benar kan? Nah, itu loh maksud ibu. Kalau misalkan hafalan, yang minat hafalan, senang dengan hafalan, misalkan agamanya tinggi, ya menghafal, boleh ke aliyah aja, ataupun ke pondok pesantren. Tidak ada yang salah kok. Ya, kalian sesuaikan dengan apa yang ada dalam diri hati kalian. Dan juga pastinya keinginan orang tua kalian. Kalaupun bertentangan dengan orang tua kalian, kalian bisa komunikasikan dengan baik. Misalkan ada apa-apa nih, bingung bu, kelas 9 nih, bu. Nah, siapa yang sini guru BK-nya? Boleh diceritain sama ibu, bu. Bisakah bu? Misalkan bu, saya perlu bu sama ibu. Misalkan semester 2. Bu, saya pengen masuk ini tapi ibu saya begini bu. Nah, bisa kita komunikasikan sesuai dengan video tadi ya. Tidak apa-apa. Terkadang orang tua itu mungkin memang pilihannya terbaik ya untuk anaknya. Tidak mungkin orang tua itu tidak akan memilih yang tidak baik. Pasti memilih yang terbaik untuk anaknya sendiri. Ya, tidak mungkin orang tua itu menjerumuskan ke hal-hal yang negatif. Nah, pilihan orang tua itu, apapun pilihan kamu itu harus restu juga dari orang tua. Karena kalau kita kemana-mana aja juga pamit kan, juga harus restu. Kalau misalkan kalian nggak pamit, nah sama halnya nanti kalau ada apa-apa di jalan, ya, nah kita nggak tahu. Ya, sama juga kalian di sini datang sekolah, kalau nggak ada pamit kabur, bolos, nah itu juga sama
dibandingkan kalau dia udah ke guru BK tadi kan, dan misalkan dikomunikasikan baik. Kalau dipanggil guru BK bukan berarti permasalahan yang hebat ya. Pemilihan jurusan juga termasuk. Karena ibu pernah bilang kan, di dalam BK itu bimbingan konseling itu ada masalah pribadi, masalah sosial, masalah belajar, dan masalah karir. Ya, mengerti anak-anak? Mengerti. Oke. Dan juga di sini ibu dari sini ibu akan menyampaikan gaya belajar. Nah, gaya belajar ini juga harus sesuai dengan apa yang udah ibu bahas tadi mengenai bakat, potensi, dan minat, ya. Dan harus disesuaikan dengan gaya belajar kalian miliki. Nah, gaya belajar di sini, ya, gaya belajar yang dimiliki di sini ini, ya, ada 3 macam, ya, gaya belajar yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama auditori, visual, auditori, dan kinestetik. Ya, gaya belajar. Nah, ini dia. Mengenali 3 gaya belajar. Gaya belajar apa yang termasuk dari 3 ini? Coba kalian baca sedikit, 3 menit aja boleh, tidak nyampe 5 menit. Gaya belajar pertama visual. Ini atau visual learner, ya. Ini identik dengan lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Nah, terus senang membaca dan mencatat. Ini ciri-cirinya ya. Nah, tertarik pada tampilan visual. Misalkan ada diagram atau apa aja, senang menikmati video, ilustrasi, slide presentasi, dia senang. Ini berarti nama belajar gaya belajarnya visual. Nah, sebelum mengenal ini biasanya ada dikasih sejenis asesmen ya, asesmen. Jadi nanti akan ibu kirim. Ini ada juga linknya. Nanti ibu kirim ya ke ada bawa handphone semua kan? Ya. Nah, di situ akan nampak gaya belajarnya. Ya. Oke. Nah, terus yang kedua ini gaya belajar auditori. Nah, ini lebih cepat paham. Jika informasi itu mudah disampaikan secara lisan, itu dia lebih memahami, cepat memahami. Senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengarkan suara guru. Nah, ini gaya belajarnya berarti disebut auditori ya. Mudah mengingat informasi. Nah, cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Nah, ini gaya belajar auditori namanya. Oke, yang terakhir gaya belajar kinestetik. Ini belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, dan melakukan langsung. Suka praktek, eksperimen. Nah, berarti ini gaya belajarnya. Ada yang suka bereksperimen? Ada 3. Mungkin Dika sendiri. Nah, ini udah nampak ya. Ketika mengisi link itu nanti nampak, timbul di situ, muncul nanti bisa dibaca gaya belajar apa yang masuk. Oke, coba dari sini mudah bosan jika hanya duduk dalam terlalu lama, bosan. Nah, ini termasuk gaya belajar kinestetik, ya. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Nah, ada juga diam kan, ada juga yang pakai ini gini kan. Nah, itu berarti gaya belajarnya kinestetik. Boleh dipahami kawan-kawannya ya, masing-masing. Nah, dengan kalian sudah mengenal ini, ya, apa yang udah kalian ibu paparkan di sini, nanti ibu akan memberi linknya. Boleh kalian pahami dulu, ya, pahami dulu dan baca kan. Nah, kalian boleh kirimkan linknya. Boleh buka HP-nya. Nanti di situ akan apa? Nampak gimana gaya belajar kalian. Oke. Buka HP-nya, ibu kirim ya. Sudah? Oke. Sudah ya, ibu kirim ya, cepat kerja
juga dengan bakat minat yang sudah ada pada diri sendiri. Nah, jadi di sini mungkin apa yang sudah Ibu sampaikan, bagaimana apa cara mengenali diri kita sendiri, mengenali potensi kita sendiri, ya. Itu bagaimana caranya? Sudah Ibu paparkan juga tadi, dan juga kalian sudah sempat mengisi bakat minatnya. Terus link yang sudah Ibu kirimkan juga sudah selesai dengan bagaimana cara gaya belajar kalian masing-masing. Nah, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Dari sini? Tidak, sudah jelas semua? Yakin? Yakin? Oke. Kalau sudah yakin, sudah jelas, nanti Ibu setelah ini Ibu suruh kalian berdiri dulu. Mau berdiri? Mau berdiri apa duduk? Atau Ibu kasih satu, bisa menyimpulkan nggak dari apa yang sudah Ibu sampaikan di sini sebelum berdiri? Coba, bisa nggak? Kalau nggak Irwan terus, siapa lagi? Dara kah? Dewi kah? Coba, siapa? Amel kah? Dika, Nazira, banyak nih. Ayo, Asia, Lili. Boleh? Kan tak banyak materi yang disampaikan. Nah, coba. Siapa yang bisa menyimpulkan? Kalau nggak ada, udah Pak RT aja, Irwan. Silakan Pak Irwan. Berdiri Bang. Menyimpulkan yang ada tadi itu. Iya, dari awal tadi. Nyimpulin dari atas sampai bawah tadi Bu. Jadi setiap orang minat-minatnya berbeda dan bakat-bakatnya orang berbeda. Jadi setiap belajar juga orang-orang juga berbeda-beda Bu. Gaya belajarnya juga Seperti berbeda ya. belajar tadi kayak belajar visual sama belajar Auditori, sama kinestetik. Jadi setiap orang perbedaan belajarnya kelihatan. Ada yang lebih suka beraktivitas daripada belajar, dan juga yang suka tentang menghafalkan, dan juga yang suka tentang eksperimen. Ya, bereksperimen ya. Ya. Oke. Ada lagi? Udah Bu. Udah cukup. Oke, kita kasih dua untuk si. Ada lagi yang mau menyampaikan? Terima kasih Bang Irwan. Oke, jadi dari sini setiap siswa, setiap anak, bukan siswa aja ya, setiap anak itu punya bakat masing-masing, punya minat masing-masing, ya, dan tidak ada sama. Terus gaya belajarnya juga berbeda-beda. Nah, tidak boleh disamakan antara si Iqbal dengan siapa? Walisin, itu berbeda. Nah, jadi dari sini apa yang sudah Ibu sampaikan materi hari ini, Ibu nanti ketika minggu depan ataupun lain waktu kesempatan kita sambung lagi ya dengan materi yang berbeda. Oke, siap? Oke. Sebelumnya tunggu dulu, nanti sebelumnya lebih baik kita pimpin doa dulu sebelum pulang. Oke, coba Iwan pimpin doa dulu. Ibu akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpin doa Iwan. Silakan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Siap berdiri. Memberi salam. Terima kasih kembali. Hati-hati di jalan.
semuanya anak-anak.